Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku, izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sembari doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan panas namun cerdas. Setiap masalah dikupas secara tegas, lugas namun tidak berkualitas. Malam hari ini kita akan mendiskusikan mengenai ngabuburit. Dan sudah hadir saudara-saudara kita dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan dari Universitas Syahid Jakarta. Dan tentu saja para panelis-panelis yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Ronald. Nih Pak, ini ya silakan di Ronald dari mana? Ini Anda ini siapa? Ya. Akademisi. Nama saya Ronald Surapraja, saya adalah seorang akademisi yang saya sudah berkeliling ke berbagai belahan negara di dunia. Ya, jadi karena tema bahasan kita hari ini adalah mengenai ngabuburit ya. Jadi nanti saya akan berikan fakta-fakta. Saya akan lihat dari secara bahasa. Apa itu ngabuburit? Bagaimana timbulnya? Siapa yang mempopulerkannya? Dan apakah ada budaya ngabuburit di belahan negara lainnya? Saya akan beritahukan nanti informasinya. Oke, iya, tepuk tangan. Dan Anda dari? Saya sendiri adalah akademisi, baru saja meraih gelar master. Master? Ya, Master of Management, Heterogen Desire and Dependable Human. Oh, disingkat? Berat. Ini ya. Tidak ada orang yang punya gelar kayak saya. Dengarkan baik-baik ya. Gelar saya adalah Master of Management of Heterogen Desire and Dependable Human. Disingkat? Mamah Dede. Nggak enak singkatannya Mamah Dede. Oke, Ronald. Dan di depan saya ada McDani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Denny. Iya. Saya mewakili remaja umum masjid pesantren itu. Disingkatnya apa itu? Rumpi. Oh, Rumpi ya. Itu. Ya, tapi Anda ini pro dengan yang ngabuburit atau Anda itu agak Oh, saya tidak suka sama warga Indonesia yang ngabuburit. Jadinya malah merugikan orang lain. Justru ngabuburit itu harusnya memberikan berkah kepada yang lain, terus juga memberikan berkah kepada diri kita sendiri. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih, McDani. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Haji Komar. Iya. Selamat malam, Pak Haji Komar. Iya. Iya. Assalamualaikum, Pak. Iya. Pak, dia pakai mic. Saya yang nanya. Iya. Nanti Pak Ustadz saya perkenalkan juga. Iya. Oh, begitu. Iya. Pak. Saya baru jumpa sama Ustadz. Iya, betul. Udah lama enggak ketemu Ustadz. Makin ganteng aja saya. Biasa.
Pak Denny. Iya. Karena saya lama nggak ketemu, begitu ketemu sudah mulai meninggalkan dunia hitam ini. mulai berubah ya. Maaf Pak Haji, maaf Pak Haji, ini kan acara kita, acara bulan Ramadan, jadi tolong peci SNI-nya dipakai dulu. Oh iya. Saya senang sama Ustadz ini. Iya, betul. Ustadz Jangan, ini kita kalau sesama jenis jangan senang saya. Boleh senang kalau yang lain, mungkin masih ada yang lain, Fitro apa siapa gitu. Ustadz kalau dilihat dari samping kiri seperti Doni Damara. Dilihat dari samping kanan seperti Doni Kusuma. Tapi kalau saya lihat depan deketin kayak Doraemon. Itu. Dan di sebelahnya ada Ustadz Wijayanto. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih senang, cuman agak terganggu karena ini musim puasa, tapi tas pinggangnya kenapa dipakai terus Bang Denny? Ini perut Pak. Oh itu perut, astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf. Sudah mengalami kemajuan ya, luar biasa. Senang ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Tolong Alhamdulillah ILK sudah kembali ke jalan yang benar. Jarang sekali ada ustadz di ILK, mudah-mudahan ini membawa pencerahan. Jadi selama ini jangan yang digelap terus lah, sesekali betul juga. Ya. Loh kok gelapnya kesini? Ya ini masuk ini terang, ini kan gelap. Itu aja tersinggung orang, kalau udah tua mudah tersinggung ya. Saya nggak mau tua kalau gitu. Ustadz Wijayanto, tepuk tangan dulu dong. Ya. Di belakangnya ada Cak Lontong, silakan memperkenalkan diri Cak Lontong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak Lontong, salam lempar. Salam lempar. Anda dari? Saya mewakili peneliti total ngabuburit dan pertahanan masalah siasat puasa. Oh, disingkat? Pentungan Hansip. Gede banget pentungannya ya. Oke, Cak Lontong. Dan di tengah, ya. Punten Ya. Pak Sunaria. Ya. Oh Pak Denny Sunaria. Denny manusia ikan. Rupanya sini ada catatan, saya lupa Pak. Oh tadi belum menyebutkan Pak. Iya. Maaf Pak, udah kelewat Pak. Nanti aja. Nggak, barangkali masih lucu kan ya. Oh iya. Kalau ada usaha boleh Pak, silakan. Silakan. Tolong silakan kalau Barangkali ya. Ya. Saya dari barisan orang tua tolak ngabuburit caat puasa. Oh disingkat? Botol kecap. Cocok Pak. Ada lucu dikit ya. Iya. Bapak, dah ya. Kamu pegawai pabrik biskuit ya? Ya, di depan ada Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Saya Fitro. mewakili perkumpulan remaja-remaja di daerah tempat saya tinggal yang usianya sekitar 17 tahunan, Pak. Oh. Karena saya 17 years old. Cimahi. Iya. Jadi perkumpulan saya mewakili kegiatan anak-anak remaja di tempat tinggal saya. Makanya saya tergabung dalam Serikat Ceria Bercahaya, hobi ngabuburit sambil balap tutut. Oh, disingkat apa itu? Secercah hitut. Oke, iya, Fitro. Sebelahnya Fitro ada Ari Kriting. Silakan Ari Kriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, iya. Perkenalkan, nama saya Ari Kriting. Iya. Di sini singkatan saya nggak ada gantengnya tapi Pak. Iya. Tapi tetap harus saya tekankan kalau saya tetap ganteng. Iya. Silakan. Saya kali ini mewakili remaja masjid tahan puasa di siang bolong sambil ngeteh. Wow. Disingkat? Ya, jadi saya remaja masjid tahan puasa di siang bolong sambil ngeteh. Disingkat. Udah kelihatan kan remaja masjidnya? Kubahnya saya bawa kemana-mana Pak. Iya. Disingkatnya rempong banget. Banget. Banget tuh muka, wajah. Banget lu. Banget. Iya. Oke. Gitu, Pak. Ari Kriting. Terima kasih banyak. Di depan saya di paling belakang ada Kang Maman, notulen kita. Selamat malam Kang Maman. Selamat malam Pak Denny. Iya. Dan paling belakang silakan ada Boris. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Jadi saya di sini mewakili masyarakat Pak. Ya. Jaringan masyarakat yang menebarkan inisiatif sangat tinggi saat bulan puasa. Disingkat? Jambret Insaf. Oke, Boris. Ya. Sesuai dengan tema kita akan berbicara mengenai ngabuburit. Ini adalah kegiatan biasanya di bulan Ramadan menjelang kita mau buka. Biasanya ada kegiatan-kegiatan remaja. Nah, ngabuburit yang seperti apa? Karena menimbulkan pro dan kontra.
Saya mau tanya sama Boris terlebih dahulu. Silakan Boris. Saya sangat setuju dengan ngabuburit ini Pak. Apalagi di sana kita bisa aja mendapatkan jodoh gitu kan. Karena waktu ngabuburit itu kan set tatapan gitu kan Pak. Lagi beli takjil gitu kan Pak. Depan yang dibeli bukan rujak ya kan, bukan takjil rupanya. Saking terseponanya gitu Pak dia melihat itu kan Pak. Sama aja itu. Dan yang lebih apalagi dari bapak saya ini Pak. Bapak saya punya program, kebetulan bapak saya ini adalah Letjen Purnawirawan Supir Angkot Pak. Jadi Letjen nggak usah pakai. Kalau soalnya udah nggak narik lagi dia Pak. Jadi udah purnawirawan dia ini Pak. Udah nggak narik lagi, memang sudah sebagai dewan pembina aja sekarang dia Pak. Dewan pembina Supir Angkot. Dia itu pernah mencetuskan sebuah program yang sangat luar biasa pada saat buka puasa gitu Pak. Jadi kita membuka trek dadakan Pak. Jalur dadakan. Biasanya angkot kalau ada di kota-kota ini hanya ada di komplek Pak. Untuk ngabuburit. Komplek, ya. Ya, dari angkot itu kan jalan-jalan. Itu mengeluarkan paket. Ada paket gaul, Pak. Jadi paket gaul ini ngabuburit dan hanya dikasih minum air putih pada saat berbuka. Nanti ada lagi paket full service, Pak. Dikasih minum, dikasih makan di situ, Pak. Ada penutupnya dan dikasih hiburan gratis, ada tarian di dalamnya itu nanti, Pak. Di dalam angkot itu. Dalam angkot, Pak. Oh, kreatif sekali ya. Dan semenjak saat itu bapak saya tumbuh menjadi seorang miliarder yang sangat luar biasa. Sehingga waktu itu saya pernah ngabuburit diajak pergi ke Vietnam. Hanya untuk ngabuburit aja itu waktu itu. Pak kemana ngabuburit, kita ke Vietnam. Beres dari Vietnam udah azan maghrib pulang lagi Pak ke Indonesia. Saking ya orang kaya Pak. Ya, orang kaya namanya juga kan Pak. Ya. Waktu itu pernah juga Pak kita ngabuburitnya itu kelamaan Pak. Karena kegiatan yang kita lakukan adalah ngitungin uang papa Pak. Itu ngabuburit lewat sampai lebaran 2 kali itu belum beres-beres uangnya Pak. Saking kayanya. Saking banyaknya. Karena kita ngitungin uang setoran Pak. 1000-1000an lecek gitu kan Pak. Yang udah jelek-jelek itu Pak. Tapi biaran iya. Tangan dari putih sampai jadi hitam itu Pak. Gara-gara itu Pak. Kita di situ lihat kadang suka ada pin BB. Iya. Ada juga patimura itu dilipat-lipat. Entah kayak gimana caranya. Ada juga yang ngirim-ngirim pesan. Itu ada Pak saya lihat. Kok berkesinambungan ini pesan-pesannya. Ada itu Pak. Dan saya sangat senang karena kenapa? 2 tahun lalu saya dapat jodoh dari ngabuburit ini Pak. Jadi saya sangat mendukung sekali kegiatan yang namanya ngabuburit. Iya. Iya. Oke, Boris, saya mau tanya sama Ari Kriting sekarang. Pengalamannya nih, Ari Kriting. Begini Pak, saya itu tidak sepakat sekali. Sangat-sangat tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh saudara Boris tadi. Kenapa Anda tidak Menurut sepakat? saya ngabuburit itu lebih banyak tidak bergunanya daripada bergunanya Pak. Banyak hal di sini yang saya Misalnya bisa sampaikan. seperti apa? Pertama, ngabuburit itu bisa menyebabkan kemacetan di jalanan. Karena kan orang ketika maghrib tiba tumpah ruahlah orang di jalanan. Yang dari dalam rumah keluar ke jalan. Iya. Yang dari jalan tetap di jalan. Iya kan semua orang di jalan akhirnya. Sehingga ini menyebabkan kemacetan yang luar biasa Pak. Kita kadang-kadang buru-buru kan dari tempat kerja mau pulang ke rumah, tiba-tiba kita dihalang-halangi oleh orang-orang yang ngabuburit. Ini kan kita repot Pak. Saya pernah, dan ini kadang-kadang sudah kelewat batas. Apalagi kalau sudah mendekati hari-hari akhir. Maksudnya mendekati lebaran. Ini sudah tambah arus mudik, iya kan? Tambah lagi dengan orang ngabuburit di jalanan. Itu jalanan full sekali Pak. Saya tuh pernah Pak, mau pulang kampung. Orang ngabuburit di jalanan, banyak sekali. Itu macet. Dari Makassar sampai Papua itu Pak macet sekali. Dari Makassar ke Papua masa macet? Ganteng. Orang ngabuburit. Ganteng, itu beda pulau. Ya. Ari kan remaja masjid ya. Ari jangan berbohong ya. Papua itu lewatin macet di udara mati semua ya. Jujur, Ari jujur ya. Iya, tapi pokoknya itu menggambarkan kemacetan yang teramat sangat parah ini Pak. Putih. Oh, menyebut Ari itu putih, itu black campaign namanya. Nah, black campaign. Betul, itu fitnah. Interupsi Pak, kita luruskan Pak. Kita ikuti kata calon tongka Ari itu warnanya abu-abu bakso. Jangan lurusin. Tapi yang daging tikus. Ya. Assalamualaikum. Pak, terima kasih banyak Pak ya atas Ari, jangan pergi dulu. Ari remaja masjid itu harus sabar. Maaf. Dimarahin mau dihina kayak gimana harus bilang alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Dihina alhamdulillah. Itu tidak mensyukuri karunia. Ari. Ya. Oh Pak Haji, ini Pak Haji yang harus kita dengar. Innallaha mas-sabirin. Artinya Pak? Sesungguhnya Allah sangat
suka dan senang pada orang yang sabar. Alhamdulillah. Orang sabar disayang Tuhan, orang kecil disayang perawan. Terima kasih, Pak. Iya. Kita tinggi. Kita bikin grup lawak baru nanti. Malah ngomongin. Makanya kalau dihina itu kamu harusnya mengelus dada. Pak Denny, mohon maaf Pak Denny, boleh saya luruskan bentar? Boleh, silakan. Supaya ini tetap on the track, saya takut juga karena ada kejujuran yang tidak boleh. Kejujuran tidak boleh itu kalau menyakitkan. Saya lanjutkan Bapak ya. Iya. Saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Boris tadi. Iya. Karena kadang-kadang juga itu sudah keluar dari jalur, Pak. Orang kalau sudah ngabuburit. Kenapa Pak Denny? Kenapa Pak? Dia tuh kayak makan kalau ngomong. Kepedesan tuh kalau ngomong. Itu pendekanan Pak, penjiwaan. Karena saya kira Kang Denny tergiur oleh ketampanan Kak Ari. Kamu bisa ajir. Kagak. Sampai di mana tadi? Ngabuburit itu kadang-kadang membuat puasa seseorang itu menjadi tidak sah. Saya pernah diajak ngabuburit. Kalau orang ngabuburit itu kan cari tempat yang asik, ya kan, cari jajanan yang pas sama selera. Kadang-kadang itu membuang-buang waktu, Bapak. Kita jalan di dalam mobil, mencari tempat yang cocok dengan perasaannya kita. Kita keliling sampai mutar-mutar Sulawesi, Papua. Jauh banget. Macet lagi kan. Tidak, kita itu kadang-kadang mencari keinginan yang sesuai dengan harapan kita untuk berbuka. Terus tiba-tiba itu sudah suara azan, tapi kita belum dapat tempat. Kadang-kadang kan namanya berbuka itu kan kita harus menyegerakan berbuka kan? Iya. Tapi karena belum ketemu tempat, kadang-kadang meskipun sudah dengar suara azan kita belum berbuka, Pak. Padahal itu sudah azan subuh. Lu kelamaan, lu nunggunya. Itu sih dia yang keterlaluan Pak nyari tempat berbukanya. Lu kelamaan. Seperti itu Pak. Satu hal lagi Pak. Ada satu ini tadi. Disinggung tadi sama dia. Apa lagi? Disinggung sama dia. Menemukan jodoh kan? Iya. Kedip-kedipan mata, melihat-lihat. Kedip. Lu kedip terbang. Kedip terbang. Kedip. Ya maksudnya itu bisa menimbulkan zina mata. Iya. Dan kadang-kadang ini orang-orang sudah mulai apa ya namanya ya? Sudah mulai melenceng. Ini kan harusnya bulan puasa kita menutup seluruh aurat, ditutup seluruh badan, diikat di atas. Orang-orang kalau ngabuburit itu kadang-kadang, mohon maaf ini ya, suka kurang memperhatikan cara berpakaian. Mungkin karena dipikir, cuma keluar ngabuburit, pakai fashion sedikit, tidak apa-apa. Sekarang itu lagi banyak cabi-cabian Pak yang kayak begitu Pak. Iya. Ngabuburit yang keluar cabi-cabian. Kemarin saya terganggu itu kan kita menjaga pandangan. Tapi ini gara-gara mereka kita susah menjaga pandangan. Dilihat dosa tidak dilihat mubazir kan bahaya. Kalau sekali nggak apa-apa. Saya ngabuburit. Tiba-tiba datang Pak. Siapa? Pakaiannya tidak dijaga. Dia itu pakai celana itu pendek sekali begini Pak. Ada nomornya lagi Pak. Dia celana bola itu yang dipakai Pak. Itu mengganggu pemandangan Pak. Celananya itu pendek sekali di sini Pak. Sampai-sampai renda celana dalamnya kelihatan di luar. Celananya itu pendek. Iya. Mengganggu pemandangan Pak. Masalahnya yang pakai laki-laki Pak. Pak. Astagfirullah. Lu pakai lihat lagi. Jadi yang ngeliatin saya terus itu kamu. Mataku. Itu Iya, yang kalau kita lihat ke belakang itu ada gerutan-gerutan hitam di pangkal atas. Kemarin itu. Pak, saya nggak sanggup lanjutin puasa bayangin calon untuk pakai celana bola. Itu kalau celana bolanya nggak apa-apa. Itu yang celana tapi pakai renda. Aduh, kain spray. Ya ampun kelakuan orang-orang ini ya. Kenapa? Enggak, maksudnya kelakuan saya. Jadi ya kayak gitu Pak. Saya sih kurang sepakat kalau ada yang namanya ngabuburit itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya kayak gitu Pak. Iya. Oke, saya mau tanya sama Pak Haji Komar. Pak Haji Komar kalau dulu ngabuburit gimana, Pak Haji?
ngabuburit zaman sekarang ini sudah cenderung keluar dari koridor Ramadan. Betul, Ustaz? Betul. Sahih. Jadi mari kita kembalikan kepada khitohnya. Ini muktamar. Kembali ke kita, bukan muktamar, Pak. Kan Pak Ustaz, bukan. Kembali kitok. Kembali ke asal. Zaman dulu itu sangat tradisional dan alamiah. Sore-sore sementara menunggu beduk azan maghrib itu kumpul baca sholawatan. Sekarang sementara nunggu beduk azan maghrib ngopi-ngopi dulu. Ya nggak puasa. Ya, batal itu Pak. Ya batal Allah. dong. Ya kan ada yang seperti itu. Ini tidak bijaksana. Mari sekarang kita kembalikan pada nuansa ritual Ramadan. Setuju nggak Ustaz? Setuju. Jadi intinya niat harus sama dengan caranya. Kalau niatnya baik tapi caranya nanti tidak benar, maka itu sop buntut sapi itu baik. Tapi kalau orang pengen sop buntut sapi dikejar itu sapi dipotong buntutnya, maka jadilah sop buntut itu menjadi haram. Atau pengen telur mata sapi sudah goreng telur kurang mata sapinya, sapinya dikejar langsung diambil matanya. Terus digoreng jadi telur mata sapi menjadi haram juga. Artinya itu cara benar, kemudian tempat yang benar, karena tempat itu menentukan juga bagaimana nanti keabsahan dalam berpuasa. Artinya jangan sampai kita berpuasa tetapi nggak dapat apa-apa dari puasa kita kecuali haus dan lapar. Iya, sayang ya kalau sayang ya. Sudah di gini-ginian, jadi saya terus turun. Oke, iya. Pak Denny. Iya. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Kita tinggi. Kita bikin grup lawak baru nanti. Malah ngomongin kita saingi Cak Lontong ya. Cak Lontong lewat. Sebetulnya kan itu tadi giliran saya. Iya. Tapi alhamdulillah. Iya. Ustaz mewakili saya. Kalau gitu amplop saya ambil. Tidak perlu amplop saya buangin setiap hari, nggak penting bagi saya. Amplop ambil. Isinya bukan tugas saya, itu tugasnya Mas Denny untuk ngisi saya ya. Saya tidak mikirkan itu ya. Oh, isinya juga percuma, isinya amplop lagi. Oke, saya mau tanya ke Ronald tetapi setelah yang satu ini. Konbanwa. Hai, konbanwa. Watakushi wa anata wa shimashita. Menantoboke minta rokok kami toha tilbere. Di rokok bae sakuna garo-garo kana mastakan hai. Kaos kaki kurata kan kuda. Mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan masih membicarakan masalah ngabuburit. Sekarang gilirannya Ronald dulu. Ya, silakan Ronald. Baik, saya akan buka buku rujukan saya ya. Masih ingat dengan gelar saya? Masih, ya. Masih. Apa Cak Lontong? Mama Dede. Singkatannya dari? Master of Management of Heterogeneous Desire and Dependable Human. Oh, gitu. Right. Saya juga nggak ngerti sebetulnya saya kuliah apa itu. Oh, singkatannya nggak nyambung. Ya udah nggak apa-apa. Jadi begini ya. Saya akan menjelaskan mengenai fenomena ngabuburit. Iya. Ya, ngabuburit.
Kalau saya sebagai orang Sunda, saya akrab sekali dengan istilah ini. Kang Denny juga, Mac Denny juga. Jadi istilah ngabuburit sekarang sudah menjadi istilah nasional. Padahal kalau kita kembalikan dari bahasanya itu adalah bahasa Sunda. Ngabuburit. Kata aslinya adalah burit. Burit itu adalah menunjukkan sebuah waktu. Ya. Sebuah masa sore, senja, menjelang maghrib. Itu istilahnya adalah burit. Ya. Menurut Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda. Wah, ini ilmiah nih. Ngabuburit itu artinya ngalantung ngadagoan burit. Artinya ya luntang-lantung ya, bersantai-santai sambil menunggu waktu sore tiba. Menurut Ensiklopedia Bahasa Sunda, ngabuburit menunggu saat berbuka puasa sambil mengerjakan sesuatu atau bermain-main, berjalan-jalan, sekedar melupakan perut lapar sampai maghrib waktu buka tiba. Gitu ya. Nah, cuman sekarang memang menjadi bahasa nasional. Bahkan masuk ke dalam kamus, gitu kan ya. Nah, ternyata setelah saya berkeliling dunia, saya menemukan fenomena ngabuburit ini ada di berbagai belahan dunia. Ada di berbagai kebudayaan. Tentunya dengan sebutan yang berbeda-beda. Saya pergi ke Belanda. Di sana ada juga ngabuburit, Kang. Cuman istilahnya beda. Berbeda. Ya, jadi kalau di Belanda itu istilahnya adalah wachten voor semering mooi korong garing. Artinya Pak Ronald, itu kalau itu bukan korong garing. Itu apa artinya? Itu bukan dari Belanda, saya tahu itu. Anda nggak ngerti bahasa Belanda. Yang pernah itu ke Belanda Cidon Dewah, Pak Ronald. Dengerin dulu. Ngabuburit dalam bahasa Belanda itu wachten voor semering mooi korong garing. Mooi korong garing. Itu istilahnya wachten itu waktu. Waktu saat. Jadi menghabiskan waktu dengan sambil menjemur upil sambil kering. Karena biasanya orang Belanda suka nggak ada kerjaan, senangnya berjemur gini aja. Lama-lama upilnya kering. Mooi korong garing. Mooi korong garing. Sok kamu main coba ke Belanda. Betul. Jadi ngabuburitnya dalam bahasa Belanda itu mooi korong garing. Ya. Yang kedua, selain di Belanda, ngabuburit juga ternyata saya temukan di Italia. Istilahnya ngabuburit dalam bahasa Italia itu adalah aspettando il tramonto bobo bojo napiagio. Lu anak Vespa ya? Karena di Itali ngabuburit itu keliling kota naik Vespa. Iya. Kempes di pompa. Iya. Aspettando il tramonto bobo bojo napiagio. Ngajak jalan-jalan. Bawa jalan-jalan istri naik pacar, cabe-cabean gitu ya. Saya pernah main ke kota Torino. Ini saya ngedengar obrolan di kafe gitu kan. Ciao Alessandro, vieni, bobo bojo napiagio. Wih, ya. Gitu, bener. Oh, berarti yang dengerin saya ngobrol itu kamu. Perasaan lu ada di mana-mana ya? Enggak, Pak, bener, Pak. Dia naik Piaggio sambil pakai yang celana pendek yang ada kutang pendanya. Tetap dengan kostum yang sama ya. Celana bola dan celana renda-rendanya. Rendanya ada Pak Amal. Ya. Pak, ini mohon maaf. Ini saya pakai lu sekarang. Gak usah, terima kasih. Apa perlu di... Gak usah. Buka. Gak usah. Jangan. Nah, serius, Pak. Iya Pak, saya waktu itu calon betul Pak ngomong kayak gitu. Dia ngomong ke Kang Ronald, bojoku nomero uno. Katanya gitu Pak. Kang Ono. Kang Ronald gak gitu. Pak. Cincin, gelang, tengkorak, celana renda-renda, Pak. Lalu saya jalan-jalan ke Prancis, saya keliling Prancis, saya lama di kota Bordeaux. Kalau di Itali, ngabuburit itu kan naik motor keliling kota. Iya. Kalau di Prancis itu ternyata kegiatan ngabuburit dilakukan oleh orang-orang sambil bermain bola. Kebanyakan. Ya, istilahnya adalah attende la tombe de la nuit au mengbal comme Ribéry. Au mengbal? Ya. Attende la tombe de la nuit itu malam. Iya. Ya. Attende la tombe de la nuit au mengbal comme Ribéry. Sadaqallahul azim. Bahasanya. Jadi menghabiskan waktu menunggu buka sambil bersepak bola seperti Frank Ribéry.
Oh, gitu. Setelah dari Eropa, saya berjalan-jalan ke negara Asia. Ternyata di Jepang juga ada. Kang Denny, aslinya bahasa Jepang tuh dari Cicalengka. Loh, dari mana? Aslinya dari Jawa Barat. Hai. Kalau selamat malam tuh konbanwa. Konbanwa. Hai, konbanwa. Watakushi wa anata wa shimashita. Menantu boke minta rokok kami toha tilbere. Di rokok bae sakuna garo-garo kana mastakan. Hai. Kaos kaki kurata kana kuda. Pak ini kan ada Pak Ustadz nih. Aduh, Pak Ustadz tolong diluruskan Pak Ustadz. Udah, nggak usah luruskan, udah bengkok semua. Saya tanya sekarang sama Fitrop, silakan Fitrop. Oke, kalau to be honest ya, saya sendiri sih sangat setuju dengan kegiatan. Yang tetanus siapa? To be honest. Oh, keren. Kalau boleh jujur, waktu aku kecil, aku tuh diajarin sama mama aku. Mungkin ya aku bisa ngerti ya kalau mereka nggak ngasih aku proper education. So, aku agak mengalami yang namanya kayak ngabuburit itu jadi nggak semestinya gitu. Karena ya aku ngerti mungkin mama sama papa sibuk. Tapi kata mama sama papa, daripada aku banyak ngabuburit di luar, itu jauh lebih baik buat aku tuh tidur, diam, ataupun bantuin mama sama papa. Tapi aku nggak nyangka kalau itu semua tuh berakibat fatal buat aku. Pak Ustadz langsung pegel gitu mukanya Pak. Ini gimana sih? Pak, saya bukan heran. Kok bisa Allah menciptakan makhluk seperti ini? Luar biasa. Halo sayang, kamu mau ngemil sama aku? Hah? Lu teleponnya lontong? Kamu telepon aku? Wah, udah keterlaluan. Daripada aku banyak ngabuburit di luar, itu jauh lebih baik buat aku tuh tidur, diam, ataupun bantuin mama sama papa. Tapi aku nggak nyangka kalau itu semua tuh berakibat fatal buat aku. Pak Ustadz langsung pegel gitu mukanya Pak. Ini gimana sih? Pak, saya bukan heran. Kok bisa Allah menciptakan makhluk seperti ini? Luar biasa. Pak, aku juga kadang-kadang bertanya gitu, kok bisa sih Allah ngasih cobaan kayak gini sama aku gitu. Soalnya kan kata mama, daripada aku keluar-keluar mendingan aku diem. Pak Komar kenapa? Pak Komar nutup muka kenapa? Aku diem, tapi nenek aku ngaduin aku ke papa. Padahal aku cuman diem-diem nyelipin sayur sop sama ayam pop doang ke gigi gerahan aku. Besokannya aku tidur, aku tetap diaduin sama papa. Gara-gara aku tidur di baskom isinya kolak. Aku gak ngerti ya, mungkin nenek aku pengen menjatuhkan tahta mama ya di keluarga. Karena memang kebetulan kan kerajaan bisnis papa waktu itu lagi naik-naiknya. Bisnis potong kerbau. So at that time, aku tuh cuma mau bantuin papa. Tapi aku gak ngerti, aku digerebek sama warga, Pak. Kenapa? Aku cuma mau bantuin papa ngasih makan kerbau-kerbau. Tapi aku digerebek warga, aku dibilang kumpul kerbau, Pak. Pak, itu. Oh, sebentar. Jadi waktu itu kamu yang kumpul aku. Tuh, lu tuh ada di mana-mana. Kerbau ada. Gitu, jadi akhirnya based on my experience, I learned something. Dari apa yang saya alami, saya belajar sesuatu, Pak, gitu. What? Excuse me? That's right, itu kanan. That's right. Pak. Jadi akhirnya I learned something, Pak. Katanya orang bilang kalau misalnya ngabuburit itu kan nggak membawa manfaat, Ya itu tergantung lagi, Pak. Kenapa ya? Mungkin ada manfaatnya ya. Enggak. Terus sih Pak, kayaknya Ustadz udah sampai tingkat yang jijik banget gitu udah Fitro Pak. Saya itu setiap tempat kalau menikmati satu acara itu alhamdulillah. Khusus acara ini naudzubillah. Gini. Orang bilang kalau ngabuburit itu kan nggak bermanfaat. Isi dong sama kegiatan yang bermanfaat. Contohnya mungkin ngurus ganti kartu keluarga. Ganti kartu keluarga kalian supaya nama yang tercantum di dalamnya itu nama kita sama jodoh yang kita pengenin. Urus. Orang bilang
kalau misalkan ngabuburit itu malah makin banyak godaannya. Itu tergantung lagi. Kalau kalian ngabuburitnya ke restoran cepat saji, ya wajar aja. Ajakin pacar kalian ke restoran cepat saji kalau emang kalian rela cowok kalian ditawarin dada, paha sama CD-nya Indah Dewi Pertiwi. Sini. Compact disc. Compact disc. Sini pikir. Tapi Fitri, menurut saya lebih baik ditawari CD-nya Indah Dewi Pertiwi daripada ditawari CD-nya Calontong yang Brenda tadi. Hilang selera makannya. Oh, jadi Ronald, Anda yang nawar-nawarin CD saya. Pak, Calontong Pak. Permisi Pak, ini harus diluruskan. Yang lain tuh interupsi. Lu barusan apa? Permisi Pak, permisi. Lu kemana lu? Ini anak mau ketombe nih. Tidak Pak, interupsi. Saya punya imajinasi agak rusak sementara waktu ini. Tadi di awal kita bicarakan Calontong pakai CD Celana Dalam Renda-Renda. Terus dia bicarakan Kumpul Kerbau. Saya jadi membayangkan Calontong Kerbau pakai CD Renda-Renda. Imajinasi saya rusak Pak, ya Allah. Sebentar. Ini Pak udah terlalu ini. Makan rumput Pak. Tapi Renda-Renda. Imajinasi. Enggak. Pak, ini buat saya sudah masalah serius ini. Ari Kriting, berarti selama ini Anda memperhatikan saya. Anda mengaku sapi kerbau tadi itu saya sudah astagfirullah. Agak jangan tersinggung. Aku lelah. Tapi sama satu sih Pak yang paling saya pelajarin banget, saya dapetin banget. Kalau orang tua kita bilang ngapain ngabuburit cuman bikin kita haus gitu kan. Makanya ngabuburitnya itu jangan sama orang yang cuman mau ngajakin mojok. Jangan mau sama orang yang cuman maunya diajakin ngadem. Carilah temen ngabuburit yang mau diajakin ngemil. Kok ngemil? Memilikin kita seutuhnya Pak. Supaya apa Pak? Kalau kita kayak gitu, kita nggak bakalan ngerasa haus Pak. Karena kita nggak bakal lagi pernah ngerasain yang namanya haus kasih sayang Pak. Kayak gitu Pak. Iya. Pak sebentar Pak ya. Ya kenapa? Halo sayang, kamu mau ngemil sama aku nggak? Hah? Lu telepon Calontong? Kamu telepon aku? Wah, udah keterlaluan. Pak, ini saya protes Pak. Ari sudah melebihi batas ini Pak. Iya. Masa telepon saya ke modem? Kan modem nggak bisa buat telepon. Hati-hati kalau telepon, jangan telepon modem dong. Kacau. Megdani. Silakan Megdani sekarang. Anda yang Pak. Ya, Anda pro atau kontra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Fitrop apa Woming Fai? Ya? Saya minta lagu Opik ya. Yang lagi bawain Woming Fai. Lagu Opik. Opik Pai berarti ya. Saya sebenarnya kontra dan nggak kontra. Ngabuburit itu boleh aja kalau memang apa istilahnya dilakukan dengan ibadah tadarusan. Karena kata Pak Ustadz saya pernah dengar bulan puasa itu kita tidur pun ibadah. Iya. Makanya saya seharian suka tidur Pak. Dibangunin sama orang tua saya Pak. Bangun udah imsak. Jadi saya nggak sempat buka, saya puasa lagi Pak. Itu karena lu tidur mulu. Jangan-jangan Anda yang tidur di mobil sama-sama saya waktu ngabuburit. Oh itu lu. Gitu Pak. Terus saya juga sebentar. Jadi waktu itu kamu sama dia? Nggak, saya tanya. Terus saya di mana? Ya itu urusanmu. Jadi tidur pun ibadah tapi jangan tidur mulu, nanti kejadiannya kayak saya. Terus ngabuburit juga saya pernah dikecewakan Pak. Waktu itu pasang petasan Pak. Jadi bukannya menunggu buka puasa Pak, tapi buka kulit saya Pak. Jadi pasang petasannya itu muncrat ke muka saya, makanya muka saya seperti ini Pak. Dulu padahal muka saya ganteng kayak Pak Haji Komar. Oh enggak Pak, Pak Ustadz Wijayanto. Terus tadi sama Pak Ustadz saya terlambat Pak. Itu karena orang yang lagi ngabuburit. Ada yang lagi balapan.
Kalau balapan sih nggak masalah Pak, kebut-kebutan. Ini lambat-lambatan Pak. Karena bulan puasa mereka jadi santai. Menahan diri ya? Menahan diri untuk tidak saling duluan Pak. Ini lama banget Pak. Terus juga saya pernah sama orang yang balapan ini Pak. Jadi kalau kita bulan puasa itu biasanya kelihatan kalau mau buka. Itu orang udah mulai buru-buru tuh. Buru-buru, denger azan langsung minum. Saya pernah lihat Pak. Wah ini orang buru-buru. Saya denger azan, saya minum Pak. Ternyata itu azan asar Pak. Dan mereka lagi balapan Pak. Kirain bukan orang yang buru-buru mau buka Pak. Iya. Jadi nggak berkah. Kalau menurut saya, tolong hentikan ngabuburit ini yang tidak ada berkahnya. Tadarusanlah, kembalilah ke masjid. Di masjid tidurlah. Terima kasih. Lu emang demennya tidur, gimana sih? Saya mau tanya seorang lelaki yang bercelana rendah. Calon ada di mana-mana Pak. Ya, calon tong, silakan. Tunjukin sekarang Pak. Anda bagaimana mengenai ngabuburit menurut pandangan Anda? Tetapi nanti ya, setelah yang satu ini. Saya datangi tempat itu, lalu 100 orang tanya pada saya. Saya tidak jawab. Kan saya yang harusnya nanya. Iya kan kamu survei. Ya kamu dong yang nanya. Iya. Makanya saya tidak jawab. Iya. Kita kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Langsung mengenai ngabuburit, pendapatnya dari seorang calon tong. Jadi ngabuburit itu boleh-boleh saja asal tidak. Asal tidak gimana? Tidak berlebihan, ini belum selesai, jangan dipotong aja toh. Potong. Nah kalau sering kan potong-potong. Mas kalau ngomong yang beneng Dor. Yang bener dong. Karena sebenarnya puasa itu kan ibadah ya. Dalam setahun itu ada 1 bulan kita diwajibkan berpuasa sebagai umat muslim. Ya. Kalau ada yang merasa berat itu mungkin saja, tapi sebenarnya tidak ada yang berat. Karena apapun pekerjaan itu nggak ada yang berat. Seberat-beratnya pekerjaan tidak akan terasa berat kalau tidak dikerjakan. Tidak, ini calon tuh dari tadi bicara tak putar-putar. Nah, saya nggak putar-putar. Tolong perhatikan baik-baik. Ya, lanjut. Kok Anda perhatikan saya? Katanya perhatikan baik-baik. Saya kan suruh Anda perhatikan baik-baik, bukan perhatikan saya. Cari yang baik-baik dong. Iya, susah diatur. Karena ngabuburit itu nggak sembarangan Pak. Dia harus memenuhi 3 syarat. Pertama, waktu, jam, saat. Pak, mohon maaf ini Pak ya. 3 kriteria. Iya. Apa tadi? Waktu, jam, saat. 3 kriteria. Tapi ini kan sama saja 3-3-nya nih Pak. Nah, kalau sama ngapain jarimu juga membentuk 3 gini? Kan cukup 1. Itu membuktikan 2 beda. Ya sudah kita lihat bedanya apa 3-3-nya. 3-3-nya? Ya Lontong. Ya Pak. Pernah merasakan ini enggak? Pak, saya nggak ingin bernasib sama seperti Bapak. Jadi mohon. Penting saya nggak merasakan Pak. Jadi waktu, jam, saat. Mau kemana sih Pak? Ini Pak. Ya. Orang sama kursinya besar kursinya loh. Masih. Dulu sempat berebut kursi, sekarang kehilangan kursi. Iya. Pak, interupsi Pak. Cie, adek kakak akur, cie. Masa adik kakak sama kursi. Marah. Ya, lanjut. Tapi kita harus maklumi Pak, kalau anak muda melakukan ngabuburit kita harus maklum. Karena memang ini untuk menghilangkan efek fisik akibat puasa. Hanya efek fisik ya. Karena yang biasanya yang diselimurkan atau Selimurkan tuh apa? Wah, Anda ini susah ini. Ini kata-kata ini saya dapat dulu waktu saya ambil S2 di 3. S2 di Salatiga mungkin maksudnya Pak. S2 di 3. Kalau mau S2 di 5 di Peru. Oh, ya. Kejauhan. S2 di 3. Karena kan S4 di 5 Pak. Gimana sih?
Es durian bungkus cak 2. Jadi kamu yang pesen es durian. Ketahuan sekarang. Kerbau jualan es durian pakai Rendra. Secara garis besar yang mereka ingin hilangkan atau mereka ingin samarkan ngabuburit itu adalah untuk satu, itu penyakit yang secara internasional itu sudah ditengarai sebagai efek fisik puasa. Ngantukilation. Ngantukilation. Ini penyakit atau sesuatu yang ngantuk aja ngantuk gitu ya. Loh ini kayaknya satu perguruan ini. Ciri-cirinya mata menyipit. Iya. Saat duduk sekali-sekali manggut-manggut walaupun tanpa musik dangdut. Terus mulut lebih sering terlihat menganga dan tampak tidak segar. Itu ngantukilation. Itu solusinya terapi sebenarnya tanpa ngabuburit, nggak perlu jauh-jauh, cukup dengan terapi bisa. Jadi terapinya cukup dengan siram muka dengan dosisnya 1 gayung air per jam tanpa diberi pupuk. Ada yang lupa Cak, sebenarnya waktu yang ngantukilation tadi biasanya dia mengeluarkan cairan yang tidak pernah putus Cak. Nah ini berikutnya ini. Kalau itu belum ngantukilation belum sampai ke situ. Yang kedua apa? Untuk menyamarkan rasa lapar meringistis. Ini adalah ciri-cirinya perut berdenyut. Kadang-kadang diiringi suara kriuk-kriuk. Terus tubuh cenderung agak membungkuk sambil memegang bagian perut. Ini solusinya SBOTBWN. Ini bahasa Inggris. Jadi saya singkat SBOTBWN. SBOTBWN apa tuh? Sleeping Beauty on the bed without ngiler. Jadi lebih baik tidur lah ya. Untuk lapar itu kita selimurkan dengan tidur. Orang kalau tidur pasti tidak lapar. Cuma masalahnya orang lapar itu susah tidur. Ya kan? Kalau orang kenyang ngantuk wajar. Orang lapar itu mau tidur susah. Iya. Makanya saya ini susah tidur. Karena saya sering lapar. Terus saya survei ngabuburit yang paling update. Ya baru kemarin nih saya survei. Nah ini nih. Saat ini yang tepat ngabuburit itu ternyata di area terbuka. Tadi disebutkan di flyover jalan layang, flyover yang jalan layang itu loh Pak. Jalan layang yang flyover, yang biasanya di persimpangan yang perempatan, itu. Saya datangi tempat itu, lalu 100 orang tanya pada saya. Saya tidak jawab, kan saya yang harusnya nanya. Iya kan kamu survei. Ya kamu dong yang nanya. Iya. Makanya saya tidak jawab. Iya. Terus akhirnya saya yang tanya. 100 orang saya tanya. Saat ngabuburit. 100-100-nya menjawab iya. Iya apa maksudnya? Pertanyaan saya sederhana. Apakah sedang ngabuburit? 100-nya menjawab iya. Terus saya tanya lagi 100 tadi. Anda menunggu apa? 85 menjawab nunggu azan maghrib. 10 menjawab nunggu waktu azan maghrib. Yang 5 nunggu ditanya. Kalau yang 5 ini nggak usah adulah ini terlalu mengada-ngada dia jawabannya ya. Masa di situ nungguin saya tanya, itu kan hena. Tapi ngapain itu yang 5, yang 10 dengan yang 80? Beda. Yang 85 nunggu azan. Jadi begitu azan mereka mau berbuka. Kalau yang 10 nunggu waktu azan. Karena memang mereka yang bertugas azan. Jadi nunggu waktu azan terus mereka yang bertugas. 15 orang gitu ya. Pak Komar kenapa Pak Komar? Pak Komar. Tuh lihat Pak. Wah, Pak Komar mau keramas loh. Kemasukan nih, kemasukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemasukan nih Pak. Kemasukan. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Pak, perasaan yang masuk nggak seserem ini. Terus saya tanya lagi Pak, kalau yang 10 kan tunggu waktu azan karena dia mau azan. Iya. Oke lah, begitu azan kan mereka pergi, saya persilakan. Yang 85 saya tanya, kalau sudah azan ngapain? 70 menjawab berbuka. Yang 15 menjawab menutup.
Itu gimana sih? Maksudnya menutup puasa hari itu dengan cara berbuka. Ya sama aja berarti. Anda memilah-milah suatu hal yang tidak perlu. Karena fatal Pak, buka sama nutup ya Pak. Enggak kan, artinya kamu kan yang satu dengan kalimat positif, satunya lagi dengan kalimat negatif. Nah, positif sama negatif sama nggak? Ya beda. Lah ya sudah beda kan berarti. Tapi akhirnya sama. Nah, terserah mereka akhirnya sama. Yang penting kan beda. Anak saya itu dua-duanya setiap menjelang buka puasa, justru saya anjurkan ngabuburit. Bagus ya. Karena yang baik itu ngabuburit itu bersama keluarga tapi. Ya, jadi yang sudah berkeluarga, ajak keluarga untuk ngabuburit. Bagi yang belum berkeluarga, ajak keluarga yang lain. Kan Anda belum berkeluarga misalnya, ajak keluarga yang lain. Karena kan syarat ngabuburit itu harus lebih dari satu orangnya. Itu yang membedakan ngabuburit dan ngelamun. Nggak bisa yang ngelamun barengan gitu ya? Oh nggak bisa. Ngelamun berkelompok? Nggak bisa, susah Pak. Saya pernah nyoba. Oh pernah nyoba? Pernah nyoba, akhirnya malah berantem di lamunan. Oh, jadi kamu yang melamun sama saya. Ternyata Mbok Ati Ini LK Syariah. Itu LK Syariah. Itu hanya setahun sekali pas ngundang saya. Di luar itu non syariah sama sekali. Yang belum berkeluarga, ajak keluarga yang lain. Kan Anda belum berkeluarga misalnya, ajak keluarga yang lain. Karena kan syarat ngabuburit itu harus lebih dari satu orangnya. Itu yang membedakan ngabuburit dan ngelamun. Nggak bisa yang ngelamun barengan gitu ya? Oh nggak bisa. Ngelamun berkelompok? Nggak bisa, susah Pak. Saya pernah nyoba. Oh pernah nyoba? Pernah nyoba, akhirnya malah berantem di lamunan. Oh, jadi kamu yang melamun sama saya. Ternyata. Jadi kamu ngelamun sama kerbau, Ri. Pak, tadi kan kita ngelamun bareng-bareng juga, Pak. Ngelamunin calon, tong jadi kerbau pakai celana renda-renda. Iya. Tuh kan bikin berantem. Iya benar. Karena saya juga ngelamun itu. Halo, Boris? Ya, Ri. Halo. Ya, nanti kalau udah kau tabrak, kan terus gimana? badannya itu kan lengket di ban. Nah, kau burn out aja banmu di situ nanti ya. Badannya tercabik-cabik, besok nggak akan ada lagi di sini ya. Boris, ku titip satu hal lah, Boris. Apa itu? Kau tolonglah, daripada kau sebar-sebar paku, lebih bagus kau sebar calontok aja biar dia digilas aja tiap hari gitu. Gak akan ada bau ban yang nginjak dia. Kesel ban juga sama dia. Iya. Lu cuma iya doang. Iya doang. Sekarang kita mau tanya dulu nih sama Pak Ustadz, Pak Ustadz Jayanto nih. Sebenarnya mengisi ngabuburit itu yang baiknya tuh seperti apa? Apakah zaman dahulu juga memang sudah ada yang namanya ngabuburit ini? Pertama, bahwa jangan sampai ngabuburit ini malah menghilangkan nilai-nilai puasa. Kamin soimin laisalahu min siyami ilal juwalatos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Karena tujuan dari puasa itu tidak dicapai. Karena antara maksud dan mau'ud itu beda. Orang nikah itu tujuannya cari suami, cari istri, bukan cari kado. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kamu nikah, Fitro? Cari kado. Nah, makanya diundur-undur supaya ILK-nya naik dulu, ratingnya baru nanti yang ngadu banyak sangat. Pak itu namanya Jayanto tahu banget ya. Iya, tahu sih. Tahu banget. Tahu banget ya. Saya curiga Pak Ustadz ketik Rex pasti Fitrop. Yang kedua, ada yang perlu disegerakan. Ada 5 hal. 1, sholat kalau pada waktunya. 2, jenazah segera dikubur. Yang ketiga, warisan segera dibagi. Yang keempat, janda kalau sudah dilamar dengan orang lain yang sudah jelas baik. Dan yang kelima adalah kalau puasa sudah pada waktunya, jadi jangan ditunda-tunda. Untuk itulah maka biasanya orang ngabuburit nunggu itu supaya dipercepat.
Karena khusus mengenai puasa jangan dilambat-lambatkan, karena puasa itu intinya al-asyamu al-imsaku. Puasa itu menahan, intinya adalah menahan nafsu. Iya. Jadi jangan sampai buka sebelum buka. Contoh, buka sebelum buka. Iya, karena di Jogja sering ada kalau ngabuburit itu orang yang jualan itu luar biasa. Banyak ya? Iya, jadi pakai minimalis, pakai tank top, you can see, I can use, itu semuanya. Iya, karena rok mininya itu 15 cm dikasih belahan 10 cm. Jadi tinggal 5 cm malah ditulisi ISIS Collection, luar biasa itu. Dan kasih renda lagi. Pak, jadi Bapak memperhatikan saya juga. Yang poin berikutnya, walikulil waqt amal. Setiap waktu itu harus bisa memproduksi amal. Amal yang dimaksud adalah action yang positif. Karena kalau ada waktu hanya untuk hambur-hamburan, untuk berburu dari ngabuburit nggak ada artinya, harus segera ditinggalkan. Tetapi setiap amal harus tahu waktu. Karena kalau amal tidak tepat waktu, wa huwa mardudatun la yuqbal. Amal itu sehebat apapun, kalau nggak pas waktunya, nggak diterima. Ini tadi jam 3 sudah buka, nggak diterima puasanya. Jam 2 sudah sholat asar, jam 10 sudah sholat duhur. Rajin banget itu. Itu nggak diterima, karena nggak tepat waktu. Iya. Atau orang tobat tapi terlambat. Saya nggak akan korupsi lagi aku. Kenapa? Udah pensiun. Wajar. Iya, kalau nggak ada yang bisa dikorupsi. Iya. Sekali lagi, niat untuk ngabuburit baik, tapi harus dengan cara yang baik, tempat yang baik. Karena tempat itu mengisyaratkan sesuatu. Kalau tempat ini dibikin ruangan terang, itu secara psikologis, mohon maaf, saya orang psikologi jadi saya tahu persis. Psikologi itu gampang, kalau cari istri jangan yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Itu psikologi biasa. Karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Itu psikologis biasa. Pasti itu. Kalau menurut saya Ustadz, justru kalau cari istri, carilah yang pakai kacamata. Iya. Kenapa? Karena lebih tebal kacamatanya, lebih bagus dijadikan seorang istri. Alasannya gampang dibohongin. Makanya buka cabang di mana-mana. Alhamdulillah. Misalnya, iya. Ada dalilnya itu nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Iya. Nanti anaknya 6 anak pertama semua. Ini dengan yang sana, ini dengan yang sini. Itu namanya mukhalil itu semuanya. Tapi bagi-bagi dong, maksudnya gimana strateginya? Malah minta tips. Baik, jadi asyamu al-imsaku, yang namanya orang berpuasa itu harus bisa menahan diri. Nahan apa? Tidak hanya tidak makan, tidak minum, tetapi juga sahabat-sahabat. Karena ada orang yang dikatakan kamu puasa nggak dapat apa-apa. Karena waktu puasa dia mentak-mentak pembantunya. Lu belaku, lu makelu jauh, lu dosa buat, lu buset dah. Itu hanya karena kesalahan itu. Itu ada wanita yang cerewet seperti itu, ada nggak? Ada, orangnya ikut di sini. Itu duduknya di tengah. Saya tahu persis orangnya. Maka itu tidak dapat apa-apa. Iya, nggak usah ngomong. Semua orang juga sudah tahu, nggak usah ngomong. Ya. Ustaz, tidak boleh menuduh yang benar. Di Mekah, di Madinah, sebagai pusatnya biasanya orang umroh banyak di sana, haji jelas di sana. Nggak pernah haji kok ke Blitar, itu nggak mungkin. Itu tempatnya Cak Lodong. Orang ngabuburit ada, tetapi perilakunya adalah di masjid. Di masjid. Karena di suasana masjid itu suasana yang suasana ilahiyah, ada God spotnya. Jangan ngabuburit misalnya di diskotik, agak susah. Ini diskotik syariah. Jadi diskot. Ya, Pak, nanti definisinya makin sulit. Ada diskotik syariah. Definisinya seperti apa? Nanti itu lagu qasidah. Perdamaian, bos, semua itu. Mabuk. Itu lagunya jadi nggak asik. Umi itu. Iya. Umi itu. Interupsi. Tombo ati. Arolima bertahani. Ini interupsi. Padahal saya baru saja mau mengajak Pak Ustadz bergabung dengan saya. Saya kan mau kembali lagi mengeluarkan album Ronaldisco. Saya berencana di bulan puasa ini mau tour Safari Dugem Ramadan.
Jadi prinsipnya waktu cara niat yang benar itu memerlukan ruangan ini bikin terang supaya ini adalah ILK. Kalau ini dikasih gelap semuanya suasananya beda. Ini uji nyali. Jadi luar biasa. Jadi diperlukan suasana-suasana ILK syariah. ILK syariah itu hanya setahun sekali pas ngundang saya. Di luar Iya, itu Pak. non syariah sama sekali. Pak Ustadz. Jadi kalau ada beliau baru syariah. Iya, di luar itu enggak. Pak, berarti kalau ILK syariah kita ketawanya hahaha. Ada ilham gitu. Iya, oke. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ustadz Wijayanto. Moga-moga ada pencerahan ya. Pak, kasihan notulennya Pak. Kenapa? Udah pusing ini Pak. Silakan Kang Maman, notulen kita. Mudah-mudahan gak salah nangkep. Inti ajaran agama itu adalah akhlak. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah diutus Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jika di saat ngabuburit saja kita melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan upaya menyempurnakan akhlak, malah meruntuhkan akhlak, maka puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi, isilah ngabuburit dengan bermanfaat. Bukankah Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran, Nuzulul Quran? Ayat yang pertama jelas Iqra. Ramadan adalah bulan ilmu. Jadikan ngabuburit dengan prioritas utama adalah mendalami ilmu, karena ilmu lebih dari segala-galanya. Ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dan terakhir, apapun tradisi yang mengiringi dan paralel dengan ibadah di bulan Ramadan, hendaknya menuntun kita kepada satu hal, menjadi manusia yang semakin baik, yang bergerak dari kegelapan menuju cahaya, minazulumati ilan nur, bukan sebaliknya. Bukankah titik asal nenek moyang kita Adam dan Hawa adalah surga? Jadi mari berjalan kembali ke titik asal dengan melangkah dari gelap menuju cahaya. Mari jadikan ngabuburit ajang saling berbagi manfaat untuk meraih berkah dan berkat, bukan berbagi mudarat. Sekian Pak. Iya, terima kasih Kang Maman. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan dari Universitas Syahid Jakarta. Dan juga yang jauh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih. Karena ada Anda semuanya, kita semuanya panelisnya juga menjadi semangat ya. Dan untuk Anda yang berpuasa, selamat berpuasa dan juga selamat ngabuburit. Moga-moga bisa mengisi yang namanya ngabuburit dengan hal-hal yang positif. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam. Sampai jumpa. Dalam pertemanan, saya nggak minta teman saya harus cantik. Saya nggak minta teman saya harus gaul, harus keren. Saya cuma minta satu, Pak. Surat pengantar kelakuan baik, and they don't have it. Waktu adalah uang. Berarti uang adalah waktu. Gak bisa.